Ada ban yang ngegelinding teman-teman. Ini adalah kebun teh Cukul, dan ini adalah pabrik pengolahan tehnya ya. Jadi ini pabrik udah cukup tua ya. Teman-teman, sepertinya mulai turun kabut. Oke guys, selamat sore. Jadi hari ini saya akan motoran ke Pangalengan. Hari ini cuaca mendung dan hujan ya. Sekarang saja masih gerimis, tapi nggak apa-apa, kita akan tetap jalan karena di akhir pekan ini ya, ini hari Jumat, bisa dibilang udah mulai akhir pekan ya teman-teman. Kalau sekarang kita butuh healing sebentar, butuh healing sejenak untuk lihat yang hijau-hijau ya teman-teman. Dari sini, dari Jalan Banjaran ini, kita akan belok ke kiri. Ini sudah memasuki jalur Jalan Raya Pangalengan. Pangalengan sekarang padat sekali ya teman-teman, karena daerah wisatanya mulai tereksplor, banyak yang viral, banyak orang luar kota bahkan dari luar pulau itu juga mainnya ke Pangalengan kalau ke Bandung. Jadi ya lumayan padat, apalagi mulai hari Jumat. Padahal kan kalau dulu ya, hari Jumat itu adalah hari kerja ya, weekdays. Tapi sekarang kebalik, hari Jumat ini udah mulai masuk awalnya weekend. Ketika di hari Jumat, orang-orang mulai siap-siap untuk healing lah. Sekitar jam 3-an orang udah mulai pada, sebagian udah mulai pada bubar kantor dan pada healing ya. Mereka akan mengunjungi tempat-tempat yang estetik. Beginilah teman-teman suasananya, apalagi di jalur yang menuju ke Banjaran ini macet. Jalur yang akan saya lalui ini terpantau padat merayap ya teman-teman. Harus agak sabar. Tapi memang ini juga sudah hujan ya dari tadi, gerimis terus-terusan. Setelah sebelumnya tadi jam 12-an, sekitar jam 12-an atau jam 1 siang tadi itu hujannya lebat sekali ya teman-teman. Lalu sempat reda, sekarang gerimis lagi. Kita salib ya teman-teman karena agak lama.
hujan di pegunungan itu lebih cepat karena kan dia lebih mendung duluan ya, dia lebih cepat mendung duluan ketimbang di perkotaan. Oke guys, kita udah setengah jalan ya teman-teman. Tadi sempat hujan, jadi saya nggak sempat videoin. Tapi sekarang sudah di sekitar daerah Cihideng ya teman-teman. Ini sudah setengah jalan menuju ke alun-alun Pangalengannya ya. Teman-teman bisa dengar suara tonggeret ya. Itu kalau buat saya itu bikin pengen tidur. Syahdu banget. Kenceng banget suaranya. Keren. Beginilah suasana pegunungan ya teman-teman. Pegunungan itu penuh dengan hewan-hewan yang menenangkan kalau menurut saya. Saya kira macet teman-teman karena ini Jumat, tapi ternyata sore ini nggak macet. Sore ini benar-benar sepi ya teman-teman. Dari tadi saya bisa agak nge-speed, bisa kecepatan agak tinggi karena kosong banget tadi jalannya. Teman-teman bisa lihat juga sekarang jalurnya benar-benar jarang banget kendaraan, 1-2 paling. Dan ini memang mendung-mendung, tapi untungnya nggak hujan sih. Ternyata begitu sampai ke atas nggak hujan. Tadi begitu masih di Banjaran saya kehujanan, tapi di sini malah tidak hujan. Kalau musim hujan ya, kalau hujan badai apalagi hujan deras di sini harus hati-hati karena
dari dulu itu daerah sini memang langganan longsor ya, karena kan ini tebing-tebing ya, jalanannya ini seperti membelah tebing, jadi kanan kiri tebing, kita harus hati-hati. Kanan saya itu biasanya jurang dan belah kiri itu adalah tebing. Nah, tebing-tebing ini tuh juga sering terjadi longsor. Bahkan kalau zaman dulu ya, saya suka ke Pangalengan itu sebelah kiri itu memang sering banget longsor sampai nutup jalan, sampai macet berjam-jam ya. Belum lagi kalau ada pohon besar tumbang gitu ke jalan. Amit-amit sih, semoga nggak ada ya, semoga nggak semengerikan itu ya. Tapi memang jalan sini tuh memang seru banget. Menurut saya ini jalan yang nyaman untuk dilewati kalau sepi ya. Kalau macet pusing juga sih. Kalau sepi ini enak banget, kanan kiri kita bisa lihat yang hijau-hijau. Kadang-kadang ada tanaman kopi, ada pohon kopi kan, karena biasanya ada kebun-kebun warga ya di sini, di sepanjang jalan. Kalau sepi itu enak teman-teman, apalagi zaman-zaman dulu ketika Pangalengan belum sehit sekarang ya. Dulu tuh Pangalengan bener-bener asik banget buat dilewatin, apalagi kalau udah mulai berkabut, itu rasanya kayak di luar negeri teman-teman. Tapi kalau macet, nah sekarang itu permasalahannya macet ya. Kalau macet kan ini jalan cuman 2 arah dan kecil ya teman-teman, jadi kita itu nggak punya pilihan. Kalau mau nyalip harus tunggu kosong dulu di jalur berlawanan, agak bahaya dan blind spotnya gede banget. Kita kan lewatin tikungan-tikungan ya, jadi harus ekstra hati-hati dan ekstra sabar. Jadi mau nggak mau kalau misalnya di jalur berlawanan arah kita itu lagi padat juga, mau nggak mau kita ngantrinya itu bisa lama banget. Yang harusnya cuma sejam setengah bisa sampai 2 jam setengah, pernah saya. Dan itu mayoritas saya naik mobil ya. Kalau sampai selama itu biasanya naik mobil, karena kalau naik motor meskipun semacet itu kita bisa selap-selip ya. Kalau naik mobil itu lumayan berat ya kalau lagi padat, apalagi musim liburan. Sekitar tahun 2021 sampai 2023 itu kan Pangalengan lagi bener-bener diolah ya teman-teman. Jadi hampir tiap hari itu macet, bus besar, apalagi ada campur sama truk-truk besar juga yang muatan, itu benar-benar hektik ya teman-teman di sini. Bahkan dulu saya pernah sering juga kesini di hari Senin, di hari weekdays itu tetap macet ya, saking lagi viralnya di daerah sini tuh. Jadi ya harus sabar. Nah, kalau kayak gini ini masih lebih normal lah. Nah, kurang lebih kayak gini antriannya teman-teman. Jadi harus sabar. Kalau kosong ada kesempatan kita nyalip, kalau enggak ya tunggu dulu. Karena kadang-kadang pas mau nyalip tahu-tahu tikungan gitu. Tikungan ini kan bahaya banget, blind spot. Ya bonusnya sih kita bisa lihat kebun-kebun tuh sebelah kanan kiri, kita bisa lihat pertanian yang terasering gitu ya. Itu buat saya keren banget sih, karena pertanian terasering itu dia gak gampang ya bikinnya. Dia harus bikin bentuk ya, bikin tanah itu seperti menanjak berundak-undak. Itu keren sih ya. Tujuannya supaya tanaman yang ditanam tidak uruk, walaupun ditanam di kemiringan lereng yang cukup curam. Sebenarnya banyak banget teman-teman jalur alternatif kalau kita mau ke Pangalengan.
saya udah punya opsi jalur beberapa yang bisa kita lewatin. Salah satunya itu lewat Ciparai dan juga lewat Ciwidey. Ciwidey itu ada jalan tembus dari Gambung ya. Kalau teman-teman tahu ada tempat wisata yang lagi hits sih, itu ada camping di pinggir sungai di sekitar hutan pinus Rahong. Nah, kita akan lewat ke jalan situ kalau mau ke Ciwidey. Nah, itu tembusannya nanti ke Ciwidey, keluar di sekitar daerah Pasir Jambu ya. Itu juga keren banget pemandangannya, tapi kita harus ke sana itu kalau pagi-pagi ya. Bagusnya pagi-pagi ya. Lihat matahari baru terbit, terus ada banyak kabut-kabut yang belum semuanya turun gitu. Itu keren banget sih. Kebun tehnya tuh lebih tertata rapi juga. Kalau lewat Ciparai itu kita lewat arah ke Majalaya ya teman-teman, tapi nggak sampai Majalaya, sampai Ciparai nanti masuk ke daerah Pacet, naik terus. Emang lebih jauh tapi pemandangannya bener-bener indah sih. Nanti di sana kita ngelewatin tempat wisata Situ Cisanti. Situ Cisanti itu bisa dibilang dia adalah mata air dari Sungai Citarum ya. Jadi itu daerah vital juga, objek vital juga itu. Jadi dijaga banget juga di sana kebersihannya gitu. Nah, kalau mau ke pantai pun bisa. Kalau teman-teman mau ke pantai lewat Pangalengan, oh kan ini pegunungan, mana bisa ke pantai? Oh tentu bisa teman-teman. Saya udah beberapa kali dulu ya, zaman saya kuliah itu saya selalu ke pantai, tepatnya Pantai Ranca Buaya di Garut Selatan. Saya lewat sini dulu, lagi seru-serunya lah kita explore lah, anak muda ya, anak kuliahan gitu. Kalau libur panjang itu wah kita hajar lah. Dulu pakai mobil itu mobil yang mobil TAF ya, zaman dulu itu. Kita lewat sini nanti nembusnya ke Cukul ya, yang Taman Langit itu. Nanti tembus lagi ke Cisewu, turun langsung pantai Ranca Buaya. Nah, itu ada jalur pesisir selatan Jawa Barat. Itu bisa dilangsungin lanjut terus ke Pangandaran ya teman-teman. Bisa juga ke Sukabumi. Kalau ke kanan ke Sukabumi, kalau ke kiri ke Pangandaran. Jalannya mulus, jalannya bagus banget lah, udah nyaman banget untuk dilewati. Cuma ya memang kalau kita mau explore lewat jalan yang nggak biasa, jatuhnya ini jalan alternatif kan, jadi lebih jauh dan harus siap-siap kendaraan yang lebih prima, lalu bensin yang cukup ya, bahan bakar yang cukup, karena kita kan nggak tahu ya di mana aja ada pom bensin. Kita harus prepare dengan baik lah, jangan sampai kita di tengah hutan kita kehabisan BBM. Itu konyol sih teman-teman. Nah, di kiri saya ini adalah kebun kopi ya, kebun kopi yang sepertinya baru peremajaan ya, dia ditanami kembali yang baru. Rupanya di depan ada truk yang bermuatan kayu sepertinya, jadi agak ngantri nih. Udah nggak apa-apa, kita santai aja karena udah deket juga sih teman-teman. Nah, ini udah mulai berkabut juga ya jam segini ya. Kalau saya sih suka banget cuaca berkabut,
di pegunungan itu bikin tenang banget sih, asik banget. Ya ini dia teman-teman, kita udah sampai di Pangalengannya ya. Ke kiri ini adalah bisa ke Wayang Windu. Kalau teman-teman pernah dengar Wayang Windu Panenjoan atau Kawah Wayang, Gunung Wayang, nah itu bisa ke kiri tadi. Kalau ini kita menuju ke alun-alun Pangalengan. Nah alun-alun Pangalengan ini memang pusatnya Pangalengan ya. Oke, kita ke kanan ya. Dari bundaran ini ke kanan. Saya mau ngarah ke daerah Cukul, perkebunan teh Cukul. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Ini kita sudah mengarah ke situ Cileunca ya teman-teman. Situ paling besar di Pangalengan ini. Jadi situ Cileunca ini juga merupakan PLTA ya, PLTA yang memasok listrik di kota Bandung juga ya. Ya jadi teman-teman, sekarang kita sudah ada di pinggir situ Cileunca. Di sebelah kiri saya itu situ Cileunca. Memang situ Cileunca ini airnya lagi tinggi nih hari ini. Banyak banget tempat wisata ya teman-teman sekarang di dekat situ Cileunca ini, di pinggir situ Cileunca ini, dan kebanyakan itu adalah camping ground memang. Selain karena suhu di sini bagus, dingin, nyaman buat healing lah. Tempat ini juga memang luas ya teman-teman, banyak spotnya. Nah, kita melewati jembatannya ya teman-teman. Ini dia view dari situ Cileunca, keren banget. Di pinggir-pinggir sini ada banyak rumah makan ya teman-teman. Dan banyak juga tempat agent, tempat kita kalau mau main arung jeram juga bisa daftar di pinggir-pinggir sini. Ada banyak agent-agent yang menyediakan paket untuk wisata arung jeram ya. Karena wisata arung jeramnya pun berada di bawah danau ini. Jadi air dari situ Cileunca ini mengalir ke sungai yang digunakan untuk arung jeram tersebut.
ada ban yang ngegelinding teman-teman. Jadi waktu saya lagi enak-enak riding, tiba-tiba ada ban ngegelinding teman-teman. Tapi lucu banget waktu mereka mau berusaha nangkep ban itu, mereka heboh sendiri gitu. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di kawasan Cukul ya. Di depan saya ini sudah terhampar perkebunan teh ya teman-teman. Sedari tadi hujan dan hujannya membesar teman-teman, jadi saya pun melipir dulu tadi pakai jas hujan. Di sini sudah banyak warung-warung ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman mau sekedar main ke sini, mau naik motor, Sunmori, bisa banget di sini. Seru banget. Sambil ngelihat view kebun teh itu nyaman banget teman-teman. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Ini baru masuk ternyata teman-teman. Selamat datang perkebunan Cukul. Nah ini baru masuk kita ternyata, yang tadi masih belum apa-apanya. Ini dia perkebunan teh Cukul teman-teman. Meskipun hujan, tetap indah kan teman-teman di sini. Apalagi kalau itu sunrise atau sunset di cuaca cerah, pastinya lebih asik. Nah kalau ke kanan ini adalah Sunrise Point Cukul. Ini adalah bisa dibilang wisata yang paling hits pertama kali ya di sekitar sini, sebelum adanya Taman Langit. Nah, di belah kanan ini ada rumah besar. Ini adalah Villa Jerman ya teman-teman. Jadi Villa Jerman ini memang bisa dibilang adalah villa peninggalan Belanda ya. Di kiri saya ini adalah perkampungan pemetik teh. Jadi ada rumah-rumah dinas bagi para pemetik teh. Jadi di sini memang merupakan perkampungannya para pemetik teh ya.
Nah, ini ke kanan adalah ke Taman Langit. Oke, teman-teman, ini adalah kebun teh Cukul dan ini adalah pabrik pengolahan tehnya ya. Jadi ini pabrik udah cukup tua ya. Teman-teman bisa lihat ini view dari perkebunan teh Cukul. Indah banget ya teman-teman. Nah, jalur ke sana terus adalah ke Talegong, lalu ke Kiseu dan lanjut ke pantai Rancabuaya. Mantap. Hari ini memang cuacanya bener-bener full hujan ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada shelter. Saya neduh dulu dan istirahat sejenak. Dan di belakangnya itu view-nya keren banget. Di belakangnya langsung view kebun teh Cukul. Kita akan minum dulu, nyantai dulu sebentar sebelum lanjut lagi. Mungkin saya akan cari makan atau cari kopi dulu ya. Teman-teman, sepertinya mulai turun kabut. Tadi saya lihat kabutnya ada di seberang sana dan mulai beranjak ke sekitar sini. Mungkin jalan pulang kita akan sedikit tertutup kabut ya, tapi nggak apa-apa karena ini masih sore terhitungnya, jadi masih aman teman-teman. Memang kalau di sekitar Pangalengan ini, kalau memang musim hujan, kabutnya lebih cepat naik teman-teman. Sekitar jam segini sudah timbul kabut. Ya, jadi kita sudah ada di warung ya, karena di sini dingin banget. Saya tadinya mau langsung ngopi di kedai kopi favorit saya di Pangalengan. Dia bernuansa Jepang gitu, namanya Nagoya Coffee. Tapi berhubung di sini kabutnya tadi tebel, lalu saya nemu warung, ya sudah kita berhenti dulu sebentar. Ini warungnya asik banget guys, karena ini kita seperti di cafe ya, konsepnya kayak gini, bergaya seperti cafe. View-nya langsung kebun teh, makanya Indomie dingin-dingin mantap kali. Makanan saya sudah datang dan saya akan makan dulu, lalu sebentar lagi akan turun ke Pangalengan untuk ngopi, habis itu pulang. Mungkin sampai di sini dulu vlog motoran hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour.
Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder.